Selamat siang Mas. Ya, nama saya Pak Jalil ya. Nah, Pak Jalil yang siang ini merawat namanya siapa? Saya Selamat. Oh, Selamat. Coba saya lihat gelangnya. Oh ya, sama ya. Jadi Mas Selamat, Pak Jalil ingin membantu Pak Selamat untuk mengurangi ketidaknyamanannya Mas Selamat selama di sini ya. Nah, gimana perasaannya Mas Selamat siang hari ini? Sedikit takut. Oh, takut ya. Nah, Mas Selamat, Pak Jalil lihat Pak Selamat itu kadang-kadang tampak mundar-mandir, wajahnya tegang. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi Mas Selamat kok sampai seperti itu? Gini Pak Jalil, saya itu kok masih merasa ada yang buntuti saya terus. Oke. Kayak mau ngapa-ngapain saya gitu, mau nyelakain. Ada yang ngejar-ngejar juga. Oh, ada yang ngejar juga. Kayak tetangga saya itu selalu ngikutin saya sampai ke sini. Itu ya. Mundar-mandir, wajahnya tegang, seperti tidak nyaman, itu ada seseorang yang mengikuti itu ya. Ada ketika berpikir seperti itu, apa yang dirasakan? Ya, tidak nyaman, tidak suka saya. Oke, tidak suka Tidak ya. suka. Oke, saya mengerti apa yang dirasakan Mas Selamat ya, bahwa kalau kita mempunyai pikiran-pikiran tentang orang lain bisa jadi menjadikan kita itu menjadi tidak nyaman ya. Nah, sekarang bagaimana seandainya Pak Jalil bantu sebenarnya yang dipikirkan nggak nyaman itu masalah nggak sih? Nah, kemudian perlu diatasi nggak sih? Nah, gimana, mau nggak? Boleh ya. Oke, nah kalau begitu nanti ada waktu kurang lebih 10-15 menit kita akan coba diskusi terkait apa yang dipikirkan Mas Selamat ya. Nah, tempatnya mau di mana? Mau di sini atau di mana? Enak sini sih. Oh, di sini ya. Oke, udah nyaman ya. Iya. Oke. Sebelum kita mulai diskusi terkait apa yang dialami Mas Selamat, mungkin mau ke belakang dulu atau mau minum dulu? Enggak, udah. Enggak ya. Oke, kalau begitu kita akan mulai ya. Jadi Mas Selamat, nanti selama saya membantu Mas Selamat memberikan pemahaman, fokus ya, diperhatikan. Dan kalau seandainya ada yang ingin Mas Selamat sampaikan atau tanyakan, boleh. Nanti tanyakan di belakang, saya kasih waktu ya. Oke. Nah, pertama kita akan diskusi dulu terkait ada kejadian apa yang membuat Mas Selamat kok berpikir ada yang ngejar-ngejar atau nggak suka dengan Mas Selamat. Coba silahkan cerita. Izin ya Pak Jalil, catat ya supaya tidak salah nanti ketika memberikan masukan ya. Coba ada kejadian apa sih Mas Selamat kok sampai seperti itu gitu? Kemarin saya itu lewat ya kan di depan tetangga saya, mereka baru ngobrol-ngobrol. Saya sapa, diem saja. Terus, nah itu kan bikin apa ya? Nggak enak saya itu. Ada apa mereka ya? Apa nggak suka sama saya? Terus lagi pas saya mau sholat jamaah di masjid juga, itu kan saya datanya memang terlambat agaan. Mereka udah datang duluan. Saya kasih salam juga nggak ada yang jawab. Itu kan juga seperti itu. Ada lagi apa ya seperti itu, sepertinya itu saya itu dicuekin gitu. Oh, seperti dicuekin. Iya, aku didiemin gitu. Oke, bagus sekali ya Mas Selamat ya, sudah bisa mengeluarkan pikiran-pikiran yang mengganggu Mas Selamat ya. Jadi memang ada beberapa kejadian yang membuat Mas Selamat itu nggak nyaman ya. Satu terkait melewati tetangganya Mas Selamat lagi ngobrol, jadi disapa diam saja. Kemudian
juga pada saat mau sholat jamaah juga ada kejadian ya. Oke, jadi Mas Slamet ya memang ketika ada kejadian yang tidak kita harapkan itu bisa jadi membuat tidak nyaman ya. Nah pasti sebelum tidak nyaman itu muncul bisa jadi ada terlintas di pikiran kita terkait orang yang kita temuin itu. Dalam hal ini kalau Mas Slamet adalah tetangganya yang tadi disapa nggak jawab, kemudian pas ketemu mau sholat jamaah. Nah kemudian yang dipikirkan Mas Slamet apa terkait kejadian tadi? Apa mereka nggak suka sama saya ya? Ya, Apa tidak suka. saya punya salah sama mereka? Oh, ada salah gitu ya. Kemudian apa ya? Apa ya? Apa mereka mau ngomong saya itu mau nyakitin saya? Mungkin Oke, jadi mau sampai kepikiran Iya. jangan-jangan dia mau nyakitin saya gitu ya. Apakah mereka membuat rencana untuk nyakitin saya dan keluarga saya apa ya? Oke. Itu. Nah, jadi ketika tadi Mas Slamet mengalami kejadian-kejadian tadi sampai kepikiran apa mereka tidak suka dengan Mas Slamet, apa ada salah, kemudian apa mau menyakiti ya, mau mencelakai gitu ya. Nah, oke. Jadi pikiran-pikiran yang muncul itu berapa sering munculnya itu, Mas? Ya kalau lagi di rumah sendirian itu, kalau waktu masuk sholat itu kepikiran, kalau kepengen ke masjid ya, kepengen ke masjid, tapi ya pikirannya datang, mereka kok mungkin punya rencana yang lain mau nyakitin saya, jadi nggak jadi ke masjid. Kemudian ada masjid, ada kumpulan bapak-bapak itu kumpulan tidak ikut RT, apa tidak ikut. Nah, ya saya takut kok, mereka kan mungkin punya rencana itu. Oke ya, jadi pikiran-pikiran tadi sering ya munculnya ya, baik saat sendiri maupun saat sholat atau ada kegiatan muncul ya. Jadi perasaan yang muncul menjadi takut ya, kemudian ada rasa jengkel marah dengan tetangganya kok sampai bersikap seperti itu dengan Mas Slamet. Ya kadang sih apa saya lawan sekalian ya, saya kesana saya lawan sekalian, kalau mau nyakitin saya sakitin dulu kan gitu. Jadi siapa yang menang kan itu yang sudah selesai urusan kan gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan Mas Slamet tadi ya ada alasannya ya, memang ada kejadian yang membuat tidak nyaman sehingga Mas Slamet muncul pikiran-pikiran yang seperti itu ya, dan akhirnya menjadi takut, kadang menjadi marah ya, dan itu muncul saat sendirian dan sebagainya. Nah selain tadi ada rasa marah, takut, kemudian ada nggak yang sudah dilakukan Mas Slamet terkait tadi hal-hal yang membuat tidak nyaman tadi, untuk menghilangkan rasa kesal, marah, takut, apa yang dilakukan? Enggak sih, saya sih apa ya, lebih suka sendirian aja sih. Oke, sendirian ya. Lebih nyaman sendirian aja Jadi sih. tidak keluar rumah gitu ya? Enggak mau. Enggak mau. Tidak keluar rumah. Lebih nyaman di dalam kamar sih, aman kan ya. Sendiri itu aman. Oke. Sendiri. Kalau perataan dirinya, tadi kan kadang-kadang kita harus keluar rumah ke warung atau beli sampo atau sabun dan sebagainya. Apa yang dilakukan Mas Slamet? Enggak suka ke warung. Oh, nggak suka keluar rumah ya? Iya, enggak suka. Oke, jadi tadi sudah banyak sekali berceritanya ya. Sekarang giliran Pak Jalil untuk membantu Mas Slamet ya. Jadi Mas Slamet ini mengalami yang namanya waham ya. Waham itu sebuah pikiran yang diyakini kebenarannya oleh Mas Slamet dan terpikirkan terus. Tadi kan sampai sering ya. Nah
kemudian berusaha untuk dipertahankan karena memang Mas Slamet sendiri mengalami hal-hal yang mendukung itu ya. Nah, ketika itu dipikirkan terus dan dipertahankan, bisa saja mempengaruhi perasaannya Mas Slamet. Makanya tadi muncul rasa takut, cemas ya, khawatir, kadang malah kesal ya. Akhirnya ada dampaknya. Dampaknya apa? Jadi takut keluar rumah ya. Nah, apa yang dipikirkan Mas Slamet itu namanya pikiran yang tidak realistis. Maksudnya apa? Oke, Mas Slamet memikirkan itu, memikirkan tadi yang diceritakan Pak Jalil. Tapi belum tentu juga seperti yang dipikirkan oleh tetangganya Mas Slamet kan. Nah, itu yang dimaksud pikiran tidak realistis. Buktinya apa? Kalau memang tetangganya nggak suka, ya mungkin tetangganya akan mendekati Mas Slamet ke sini, ikut ke rumah sakit, ya kan? Nah, itu yang dimaksud pikiran yang tidak realistis. Nah, saya mengerti apa yang dialami, yang dipikirkan Mas Slamet ini membuat tidak nyaman ya. Tapi Pak Jalil sendiri ya kalau dibilang membenarkan ya sepertinya juga sulit gitu kan. Tetapi mengertilah ini sesuatu yang benar-benar membuat Mas Slamet nggak nyaman ya. Pak Jalil juga mengerti ini benar-benar membuat Mas Slamet takut, marah ya. Nah, ini saran dari Pak Jalil ya. Ya harapannya kalau saran ini dikerjakan pasti akan membantu Mas Slamet ya. Minimal bisa mengurangi ketegangan berpikir, bisa mengurangi rasa marah, jengkel ataupun takut dengan lingkungannya ya, sehingga ketika melakukan banyak hal itu tidak terhambat ya gitu. Nah, Pak Jalil berharap Mas Slamet sedikit banyak kurangi dengan berpikir seperti itu ya. Boleh memikirkan tapi jangan banyak-banyak ya. Jadi jangan terlalu sibuk mikirin yang belum jelas, karena tadi Pak Jalil bilang kan bisa jadi itu memang pikiran yang tidak realistis, tidak sesuai dengan kenyataan. Mas Slamet memikirkan itu tapi orang lain belum tentu ya, karena nggak ada bukti ya, seperti itu. Nah, bagaimana perasaannya setelah kita diskusi tentang mengenal kejadian, pikiran dan perasaan yang Mas Slamet alami tadi? Ya jadi tahu ya, jadi tapi pikirannya muncul terus. Iya. Nggak apa-apa, Pak Jalil mengerti ya. Nah, yang Mas Slamet pikirkan, yang Mas Slamet kemudian rasakan, itu menurut Mas Slamet itu pikiran yang realistis atau tidak? Ya kalau seperti Pak Jalil tadi, ya sepertinya tidak realistis, tapi muncul terus. Oke ya. Jadi sudah ada gambaran ya bahwa pikiran yang tidak realistis itu pikiran yang dipikirkan Mas Slamet tapi belum tentu dipikirkan juga oleh orang lain ya. Jadi tidak sama antara pikiran kita dengan pikiran orang lain. Nah, seandainya mempertahankan pikiran itu, kira-kira dampaknya ada enggak? Ya saya aman sih yang pertama. Aman. Karena saya kan di dalam kamar terus ya, keluar kan jadi saya aman. Tapi ya nggak tahu ini kok orang-orang juga memperhatikan saya, kok katanya saya nggak mau mandi, saya nggak mau keluar rumah gitu, katanya seperti itu. Oke, jadi yang pasti ada ya dampaknya ya. Jadi perawatan dirinya juga berpengaruh, kemudian juga tidurnya ada masalah nggak selama ini? Ya kan saya jaga-jaga. Jadi tidurnya ya malam, kalau enggak ya nggak perlu tidur. Nanti suatu saat kalau didatangi kan bisa siap saya. Saya nggak pernah tidur sekarang. Ya, jadi seperti itu ya.
kita akan mengakhiri pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya biar ini nanti pikirannya itu ini nggak muncul terus itu. Oke ya. Jadi Pak Jalil mau ngasih PR buat Mas Slamet supaya nanti berpikirnya itu tidak terlalu kencang, tidak terlalu sering lagi ya. Jadi Mas Slamet agamanya apa? Islam. Islam. Oke. Mas Slamet berarti masih percaya ya adanya Allah ya. Iya. Masih bisa istighfar? Bisa. Oke. Bisa. Jadi setiap muncul pikiran-pikiran seperti tadi yang didiskusikan ya, coba istighfar 3-4 kali ya. Saya yakin akan berkurang ketegangan berpikirnya. Nah, kemudian berikutnya lanjutkan dengan kegiatan ya. Mas Slamet bisa baca? Bisa. Oke. Nah, di pojok sana itu ada bacaan-bacaan. Mas Slamet bisa meminjam salah satu buku ya. Kemudian boleh dibawa ke ruangan, kemudian dibaca-baca, insya Allah apa yang Mas Slamet pikirkan dan sering muncul itu akan berkurang ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi sudah ada 2 tugas. Satu, ketika pikiran itu sering muncul, Mas Slamet bisa istighfar 3-4 kali. Kalau sudah berulang, lanjutkan dengan membaca buku. Terserah mampunya mau berapa halaman, tidak harus selesai ya. Tapi insya Allah itu bisa membantu ya. Nah, untuk hari ini cukup. Besok kita akan coba diskusikan tentang cara mengenal kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa? Tadi kan sempat tidurnya juga terganggu, kemudian juga bergaulnya juga terganggu ya. Jadi kita akan mengenali itu dan bagaimana cara Mas Slamet memenuhinya. Tentu dibantu dengan perawat-perawat sini. Itu ya, kurang lebih selama juga 10-15 menit. Nah, Mas Slamet ingin di mana diskusinya? Ya, di sini tidak apa-apa, di depan tidak apa-apa. Ya. Nah, itu saja ya yang bisa kita diskusikan hari ini. Ini saya akan coba mencatat yang harus dilakukan Mas Slamet hari ini sampai besok pagi ya. Satu, kalau pikirannya muncul istighfar ya 3-4 kali, kemudian lanjut baca buku selama mungkin 20-30 menit boleh ya. Nah, ini nanti dipegang Mas Slamet. Kalau dilakukan ya centang yang ini mandiri ya. Kalau misalnya kok diingatkan yo ini dibantu. Kalau memang lupa mengerjakan ya tidak dilakukan. Nah, besok ini akan saya tanyakan ya. Jadi dikerjakan. Itu saja. Pak Jalil mau mengerjakan yang lain silakan. Kalau Mas Slamet mau istirahat juga. Oke, sampai ketemu ya.